الحمد لله رب العالمين الذي حكم بانقضاء الأعمار وفناء هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala hal yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan bertambah kualitas ibadah kita, bertambah pula tingkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa adalah an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu, yakni Allah Subhanahu wa taala wiqayatan takhibu minhu. Takwa adalah seorang hamba harus membuat sebuah perisai antara dia dan apa yang ia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut dari azabnya, takut dari murkanya dengan melakukan ibadah kepada Allah, yakni ta'atullah wa jinabu nawahihi. Taat kepada Allah serta senantiasa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini masih terpatri di dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanan yang senantiasa terpatri di dalam hati kita, ringan langkah kita jadinya untuk menuju rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan juga kita senantiasa bisa beristiqamah untuk selalu melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkannya kita untuk senantiasa melakukan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti cintanya Allah kepada kita hamba-hambanya. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya, maka Allah akan mengilhamkan kepada hamba-hambanya, akan memberikan taufik dan hidayah kepada hamba-hambanya, akan menjadikan sebuah hajat untuk hamba-hambanya dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, hingga pada suatu saat apabila hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kembali dalam keadaan beribadah kepada Allah, ia kembali dalam keadaan takwa dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga husnul khatimah menjadi miliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib memulai khutbah Jumat ini dengan sebuah cerita. Diriwayatkan oleh Bukhari an Abi Hurairah, sebuah cerita bahwa kelak Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan bertemu dengan ayahnya Azar di hari kiamat. Yalqa Ibrahim abahu Azar fi yaumil qiyamah. Kemudian disifati bahwa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah,
di wajah Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat debu yang sangat pekat yang menutupi wajahnya, kusam wajahnya, gelap wajahnya, yang menandakan bahwa ia merupakan penduduk neraka. Lalu Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku telah katakan kepadamu wahai ayahku, agar engkau tidak mengingkari apa yang aku sampaikan kepadamu, agar engkau tidak mengingkari bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alam aqul laka la ta'sini? Lalu ayahnya menjawab, "Fal yawma la'asika." Pada hari ini wahai anakku Ibrahim, aku tidak akan mengingkari semua yang akan engkau katakan, semua yang akan engkau sampaikan kepadaku. Kalaupun engkau menyuruh aku untuk menyembah Allah, maka aku akan menyembah Allah. Kalaupun engkau menyuruh aku untuk meninggalkan berhala-berhala, maka aku akan meninggalkan berhala-berhala itu. Kita tahu bahwa pada masa hidupnya Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, adalah pekerjaannya membuat patung berhala yang disembah pada saat itu. Tapi perkataan itu dilontarkan saat hari kiamat itu sudah datang, sehingga tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, innaka wa'adtani." Sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku ya Allah, alla tukhzini yauma yub'atsun, untuk tidak menjadikan aku hamba yang hina di hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan ya Allah, yaitu di hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, maka kehinaan yang mana lagi yang lebih hina ya Allah daripada ayahku yang dijauhkan dari rahmatmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni haramtul jannah 'alal kafirin." Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat ini, mari sama-sama kita renungkan bahwa menjaga keimanan yang sudah terpatri di dalam hati kita sangatlah penting, sangatlah urgen, dan harus menjadi perhatian yang utama yang harus kita prioritaskan. Karena dengan keimanan inilah kita mempunyai kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saat kelak hari kiamat itu sudah datang. Bayangkan sekelas Khalilullah, kekasih Allah, sekelas Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun untuk ayahnya yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama usikum wa iyaya bittaqwallah, kita saling menasihati, kita saling mengingatkan agar dapat terus menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, agar kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita kelak di akhirat berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila kita menginginkan berkumpul dengan keluarga kita, maka kita harus punya visi misi, yaitu untuk senantiasa mengingatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ya'qub kepada anak-anaknya. Beliau senantiasa berkata, menasihati anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya, "Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih sebuah agama untuk kalian, yaitu agama Islam. Maka janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ya'qub alaihissalam saat menjelang ajalnya pun berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah aku meninggal? Karena keimanan dan tauhid yang ditanamkan oleh ayahnya
sudah terpatri dalam diri hati anak-anaknya, maka kata-kata yang keluar, kata-kata yang terlontar sebagai jawaban dari pertanyaan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal, adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, yang kami sembah setelah peninggalan engkau adalah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan nenek moyang kami, yaitu Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Tuhannya Nabiullah Ismail, Tuhannya Nabiullah Ishaq. Siapa? Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menghadap Allah membawa keimanan, maka kita akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang beriman, dan kita akan mendapatkan catatan amal ibadah kita melalui tangan kanan kita, akan dihisab seluruh amal kita dengan mudah, dan kita akan kembali berkumpul bersama orang-orang yang beriman dalam keadaan wajah berseri-seri dan bergembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ma'asal muslimin rahimakumullah, sejak sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, sebelum Allah memberikan izin bagi kita untuk menikmati kenikmatan dunia ini, kita telah mengikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa kita sebelum roh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing, semuanya setelah mengambil kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Lalu jiwa-jiwa kita berkata pada saat itu, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga dengan persaksian ini, setiap individu dari kita harus bertanggung jawab atas kesaksian yang telah diproklamirkan, yang telah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana apabila seorang muslim, seorang beriman telah mengikrarkan bahwa la ilaha illallah, maka dia harus melaksanakan segala konsekuensi yang timbul, yang lahir dari keimanannya itu, yaitu taat kepada Allah, menjalankan fungsi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti di hari kiamat, semua jiwa-jiwa itu tidak bisa terlepas dari pertanggungjawabannya terhadap amal-amalan ia lakukan, dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah, sungguh kami lupa, sungguh kami lalai akan persaksian kami dalam mengisahkan engkau ya Allah, atau berusaha untuk menghindar dari persidangan yang maha adil di hadapan Allah SWT dengan mengatakan innama asyraka abauna min qabl, ya Allah, sungguh yang telah berbuat syirik adalah nenek moyang kami ya Allah, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami hanyalah keturunan yang datang setelah mereka, kami hanya ikut-ikutan menyembah apa yang nenek moyang kami sembah ya Allah. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, maka apakah engkau akan binasakan kami akibat apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami? Pembelaan-pembelaan seperti ini tidak bisa diterima. Pembelaan-pembelaan seperti ini tidak berlaku. Karena kalau memang kita ingin selamat, maka kita harus menyelamatkan diri kita dengan beramal saleh selama kita hidup. Karena di dunia adalah tempat kita untuk beramal. Di dunia adalah tempat kita untuk melakukan amal soleh. Adapun di akhirat adalah hari di mana kita akan mendapatkan balasan dari setiap amal yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah seorang hamba menemui ajalnya melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Kitabun muajjal, telah ditentukan harinya, telah ditentukan waktunya, dan tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan dia akan meninggal, di hari apa, di bagian bumi yang mana, sedang melakukan apa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu seorang pun dari kita di bagian bumi yang mana ia akan menghadap Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada,
dan tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa beraktivitas sedetik kemudian, 2 menit kemudian, atau sehari kemudian. Semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalan. Maka jangan sampai kelak kita menyesal saat Allah memanggil kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak taat kepada Allah atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu akan kita rasakan saat kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam banyak ayat dijelaskan penyesalan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mereka mengandai-andai bisa hidup kembali ke dunia ini untuk melakukan amal soleh. Dengan amal soleh itu mereka bisa tertolong, mereka bisa terselamatkan dari hukuman, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat itu adalah Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku dapat melakukan amal soleh yang dulu saat aku hidup selalu dan senantiasa aku tinggalkan, ya Allah. Atau dengan mengatakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin, ya Allah, barangkali kau dapat mentakhirkan kematianku baru sebentar saja, sehingga dalam waktu yang sebentar itu aku bisa kembali hidup di dunia untuk melakukan amal soleh. Dengan amal soleh itu aku bisa terselamatkan dari panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Mulk, ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir pun berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai saja dulu kami mau dengerin para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah kepada kami, andai saja kami mengikuti nasihat dan arahan mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka, dan kami memikirkan, mentadabburi, niscaya kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita arahkan orientasi hidup kita untuk akhirat kita. Kita tujukan tujuan hidup kita yaitu untuk hidup yang lebih baik, yaitu di akhirat. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik kelak di akhirat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang menjadikan akhirat adalah orientasi hidupnya, maka Allah akan menjadikan baginya kekayaan di dalam hatinya. Tidak pernah merasa kekurangan. Orang yang selalu menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, ia akan selalu terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala amal ibadahnya dengan ikhlas, lillah, fillah, hanya mencari ridha Allah, wa ibtigha'a mardatillah, hanya ridha Allah yang ia cari. Hanya rahmat Allah yang ia damba-dambakan, hanya ampunan Allah yang ia harap-harapkan. Orang yang hatinya selalu terikat kepada Allah, dia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu aktivitasnya semata-mata ala amrillah, menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak pernah merasa kurang, hingga ia tidak pernah perlu untuk mengemis-ngemis kepada orang lain, tidak perlu mengharap-harapkan kepada pejabat-pejabat yang selalu menjanjikan banyak hal dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, wa man kanat ad-dunya akbaru hammihi ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa menjadikan dunia adalah orientasi hidupnya, dunia adalah segala-gala baginya, maka Allah akan jadikan di dalam pandangan matanya kekurangan dan terus kekurangan. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bertambah rezekinya yang Allah berikan, bertambah hartanya, tapi itu semua tidak bisa membuat dia menjadi dekat kepada Allah. Akhirnya ia lupa kepada Allah. Dan apabila ia sudah lupa kepada Allah, maka hidupnya akan kosong. Hidupnya tidak bermakna. Hidupnya tidak bermakna, penuh dengan kekosongan. Selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasakan qanaah,
Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau mengingat-ingat aku, barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka dia akan mendapat kehidupan yang hampa. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan kelak di hari kiamat saat ia dibangkitkan, maka ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dia bisa melihat, tapi saat dibangkitkan di akhirat ia dalam keadaan buta. Sehingga dia berkata, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah, sedangkan saat dunia aku bisa melihat ya Allah? Apa kata Allah? Semua yang didapatkan adalah akibat dari apa yang perbuat karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Sudah datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi engkau melupakannya, engkau tidak mau mengingatnya, engkau tidak mau mengamalkannya, engkau tidak mau menggubrisnya, engkau tidak mau mengindahkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka di akhirat ini engkau termasuk hamba-hamba yang dilupakan, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari usikum wa iya nafsi bittaqwa. Kita jaga keimanan kita agar tetap terpatri dalam hati kita. Kalau kita dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah, membawa keyakinan bahwa la ilaha illallah, maka jadikan visi misi kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kata-kata terucap dari lisannya dan itu kata terakhirnya sebelum ia menghadap Allah adalah kalimat la ilaha illallah, kelak dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selami fungsi kita sebagai seorang hamba tidak lain diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berarti ia harus mempasrahkan diri kepada Allah, nurut manut taat kepada Allah tanpa syarat apapun. Menjadi hamba berarti kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah dan hina. Kalau kita mengetahui jati diri kita sebagai seorang hamba, maka kita akan melaksanakan segala sesuatu diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak ada lagi kesombongan dalam hati kita. Nabi Muhammad mengajarkan hal ini kepada kita. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi Muhammad, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka, aku tidak cinta engkau mengangkat-angkat aku, meninggikan derajat aku di atas derajatku yang sebenarnya. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Lalu dalam doa yang lain Nabi Muhammad mengingatkan, la tatruni kama adallan nasara al-masih ibn Maryam. Janganlah kau mengeluh-elukan aku, memposisikan aku sebagaimana kaum Nasrani menempatkan Nabi Isa putra Maryam, yaitu mereka menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, sehingga yaltabisu baina maqamil ubudiyyah wal uluhiyyah, bercampur kedudukan antara seorang makhluk, seorang hamba dengan kedudukan sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tidak mau ini, maka Nabi Muhammad mengingatkan kita, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Kalau engkau ingin memanggil aku, kalau engkau ingin menyematkan perkataan-perkataan panggilan-panggilan untukku, faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku Muhammad adalah abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
فيا عباد الله اتقوا الله أينما كنتم وحيثما كنتم لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي فقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dalam penghujung khutbah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita menengadah, kita mohon kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa seluruh apa yang kita panjatkan, bahwa doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi hajat rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara birahmatika ya ربنا لا إله إلا أنت يا الله خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا العظيم فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند أجلنا بقول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.